Apa itu yang disebut dengan penyakit ain? Ain itu berasal dari mata. Mata itu artinya ain dalam bahasa Arab. Apa ain? Ain adalah penyakit akibat pandangan orang yang hasad kepada kita. Bahwa anak masih imut-imut, anaknya masih baru bayi, batita bawah 3 tahun, masih imut-imut, pulang-pulang ke rumah panas, nggak ada apa-apa. Itu dikhawatirkan kena apa tadi? Ain. Dan ain benar adanya. Contoh yang lain lagi, baru buka warung makan, kemudian ketika buka tidak pakai bismillah, kemudian ketika buka tidak memohon kebaikan dari Allah, akhirnya ada orang lihat, hasad, kebakaran. Ain. Mobil atau baju baru beli baju, disetrika rapi, ya, kemudian ngaca, kemudian tanpa menyebut nama Allah, Allahumma barik, ya Allah berkahilah baju ini. Kemudian keluar dari rumah, di pintu ada paku terseret, robek. Itu kena ain. Paham ini? Itu adalah penyakit ain. Pernikahan, baru-baru menikah, habis itu disebar di sosial media, bercanda dengan istri, bercanda dengan bermesraan dengan istri, tidak berapa lama cerai. Dikhawatirkan itu terkena penyakit ain. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-ainu tudkhilur rajul al-qabra wa tudkhilul jamal al-qidra. Akibat penyakit ain orang bisa mati. Akibat penyakit ain kendaraan bisa rusak. Onta yang dijadikan sebagai hewan kendaraan bisa mati, masuk kubur. Akibat penyakit ain. Nah, yang harus kita lakukan bagaimana, Ustaz? Ada 2 tindakan. Tindakan preventif dan tindakan kuratif. Preventif sebelum terjadinya. Bagaimana mencegah agar kita tidak kena penyakit ain? Salah satunya adalah dengan membaca ayat-ayat perlindungan dan doa-doa minta perlindungan. Ayat-ayat perlindungan seperti apa? Nah, siapa yang tahu? Ayat apa? Ayat kursi. Bukan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kalau sudah terjadi, kuratif. Ayat kursi. Yang kedua apa? 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Itu ain. Terutama yang para pedagang ini banyak, ya, sering-sering baca itu. Ayat kursi. Rasulullah SAW bersabda, terutama sebelum tidur, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu alaihi minallahi hafidh wa la yaqrubuka syaitan hatta tusbih. Masih saja kalau kamu sebelum tidur baca ayat kursi, masih saja ada satu malaikat yang menjagamu, dan tidak ada satu setan pun yang berani mendekatimu sampai masuk waktu pagi. Baik. Yang kedua, baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a bil ayataini min akhir surah Al-Baqarah fi lailatin kafatah. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada satu malam, 2 ayat tersebut akan menjaganya. Baca itu. Kemudian baca surat Al-Baqarahnya dari awal sampai akhir. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-baqarah. Bacalah surah Al-Baqarah. Membacanya mendatangkan kebaikan dan meninggalkannya mendatangkan kerugian. Dan dengan membacanya tidak ada sanggup satu tukang sihir pun yang melawannya. Tidak ada. Baca. Kemudian sudah itu ya. Tindakan preventif lainnya untuk menghindari ain adalah membaca Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq,
An-Nas. 4 surat. Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sering-sering dibaca itu. Pada anak-anak kita sebelum sekolah, sering-sering dibaca. Ya, agar tidak kena penyakit ain.